Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifah, Berita Memo X hari ini 24 Maret 2025. Berita Malang, untuk THR ASN Pemkab Malang siapkan dana 72 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Malang akan mengalokasikan puluhan miliar untuk THR bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Malang. Dalam THR yang akan diberikan, 100% ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan dengan alokasi anggaran 72 miliar rupiah. Besaran THR tersebut dihitung berdasarkan gaji Februari 2025. Mereka terdiri dari PNS, CPNS, P3K, Bupati, Wali Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pimpinan belut dan pegawainya. Sedangkan tenaga non-ASN masih belum menerima THR. Selanjutnya, berita dari Malang, DPR sahkan RUU TNI. Ahmad Irawan menyampaikan tak perlu dikhawatirkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan undang-undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia dalam rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2024 hingga 2025. Namun, pengesahan revisi UU TNI ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, terutama bagi kalangan mahasiswa dan koalisi sipil. Anggota DPR RI Komisi 2 Ahmad Irawan menegaskan bahwa revisi UU TNI tersebut untuk membatasi TNI aktif untuk menduduki dan menjabat lembaga dan badan-badan negara tertentu. Terlebih dalam undang-undang ini tetap mengacu pada nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil. Selanjutnya, berita dari Jakarta, saat mudik lebaran waspada penipuan phishing. Pada musim mudik lebaran membuka celah bagi pelaku kejahatan siber melakukan serangan phishing. Lembaga Konsumen Digital Indonesia mencatatkan peningkatan jumlah laporan kasus phishing di dalam negeri sebesar 30% selama bulan Ramadan, terutama menjelang Lebaran. Microsoft menyebut serangan phishing yang terjadi serangan aktivitas terkait serangan phishing yang mengarah pada pencurian data pembayaran dan transaksi tipuan yang menargetkan organisasi di sektor perhotelan serta individu yang berpotensi menggunakan jasa organisasi tersebut. Jika menerima email mencurigakan yang meminta login atau pembayaran, hindari mengklik tautan dan lakukan pengecekan langsung melalui situs web resmi layanan tersebut. Berita dari Surabaya, percepat arus perdagangan hingga pariwisata Jatim ke Tiongkok. Penerbangan langsung Guangzhou ke Surabaya resmi diluncurkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah menghadiri peluncuran penerbangan langsung China Southern Airlines rute Guangzhou Surabaya di Ballroom Hotel JW Marriott Surabaya Sabtu 22 Maret 2025. Peluncuran direct flight China Southern Airlines rute Guangzhou ke Surabaya ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia ke Tiongkok dan 20 tahun kerja sama sister city atau Guangzhou dan Surabaya. Tak hanya menandai hubungan yang semakin erat antara Guangzhou dan Surabaya, lebih dari itu Khofifah optimis sektor perdagangan, investasi dan juga pariwisata akan turut tumbuh dengan adanya rute penerbangan ini. Berita dari Sidoarjo, Sobat Memo, Bupati Sidoarjo pimpin rakor perbaikan 445 titik jalan rusak ditargetkan rampung sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana serta jajaran Forkompimda Sidoarjo melaksanakan rapat koordinasi. Dalam rakor yang dipimpin Bupati Sidoarjo ini bertujuan menyatukan strategi seluruh elemen soal mempercepat perbaikan jalan yang rusak. Langkah ini dilakukan agar saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di wilayah Kabupaten Sidoarjo seluruh jalan dapat berjalan lancar, aman dan nyaman. Sementara Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo Dwi Eko Saptono menguraikan terdapat 445 titik kerusakan jalan di seluruh wilayah kecamatan di Sidoarjo dan hingga Maret 2025. Progres perbaikan jalan sudah mencapai 64,42%. Selanjutnya, berita dari Probolinggo, ram cek bus di Probolinggo, petugas temukan lampu belakang tidak menyala.
petugas gabungan dari berbagai instansi turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa bus yang akan digunakan dalam perjalanan mudik dalam kondisi prima. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang selama perjalanan. Setelah ram cek dilakukan pada kapal-kapal di pelabuhan, kini giliran bus-bus yang akan melayani pemudik menjalani pemeriksaan ketat. Ram cek ini dilakukan oleh petugas gabungan terdiri dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dishub Kota Probolinggo, serta Satlantas Polres Probolinggo. Berita dari Jember, Pansus DPRD Jember gaji non-ASN segera dibayarkan. Pansus atau Panitia Khusus DPRD direkomendasikan agar pemerintah Kabupaten Jember segera mencairkan gaji sejumlah pegawai non-ASN. Dalam rekomendasinya, DPRD Jember meminta ke Pemkab Jember melalui Bupati segera melakukan pembayaran gaji sesuai dengan mekanismenya. Untuk pembayaran gaji calon aparatur sipil negara CASN sejumlah 10.738 orang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita dari Banyuwangi, ribuan umat Hindu Banyuwangi gelar pawai budaya sambut Nyepi 1447. Ribuan umat Hindu Banyuwangi menggelar pawai budaya dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1447 Sabtu 22 Maret 2025. Pawai yang dipusatkan di sekitar RTH Karetan, Kecamatan Purwoharjo ini menampilkan puluhan ogoh-ogoh beraneka rupa dan ukuran. Wabub Mujiono menambahkan Pemkab Banyuwangi terus mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya merawat kebinekaan dan memperkuat kesatuan. Untuk info lebih lanjut, baca harian Pagi Memo X. Sampai jumpa. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.